Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali lagi dalam acara Daily TV yang diadakan setiap hari Jumat, setiap 2 minggu sekali. Dan pada kali ini temanya ini sangat menarik. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai tema pada kali hari ini. Nah, sebelumnya coba kita pengen lihat dulu nih penonton-penonton yang di luar sana. Saya pengen lihat komen-komennya. Dari mana saja semuanya. Ayo, di komen, di like semua, jangan lupa disebarkan. Acara ini sangat menarik tentunya. Nah, kita bisa lihat pada flyer kita pada hari ini, yang pada hari ini kita membahas tentang peran nanopropolis untuk menjaga imun tubuh kita. Nah, itu pastinya. Nah, coba kita lihat dari mana aja nih penontonnya. Coba silakan di komen, kemudian di share, dibagikan ke mitra-mitranya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di sosmed kita, ya, di Armina Daily ID, kemudian di Facebook juga ada, itu ada info-info menarik. Dan terakhir kita sedang ada promo, ya, promo apa aja, ya bisa dilihat saja di sosial media kita. Yang terakhir kita ada promo tentang ready to go. Nah, itu ditunggu sampai akhir bulan ini. Siapa yang belum mendapatkan promo ini, ya kita coba lihat kembali flashback. Oke, dari mana aja kita bisa lihat? Oke. Wah, dari Bogor sudah mulai hadir. Dari mana aja lagi? Ya, kita bisa sebarkan informasi ini. Ya, tentunya tema pada kali ini sangat-sangat menarik sekali untuk disaksikan. Nah, tentunya lagi apa aja sih pembahasan-pembahasan yang merujuk kepada salah satu produk kita tentunya, ya. Kita menghadirkan di sini peneliti juga ada, kemudian ada seorang bapak nih yang sudah melewati apa sih namanya, survivor COVID-19 ini. Ya, coba di komen dulu sebelum kita mulai pada acaranya, ya, silakan di komen. Nah, oke, sekarang dari Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Oke, ada dari mana lagi? Banjeng hadir. Waduh, Benjing daerah mana nih, Bu? Nah, tentunya kalau misalkan Bapak Ibu penonton yang ingin bertanya, akan diketik di kolom komentar. Nanti kita akan sambungkan dengan narasumber kita tentunya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Tentunya ini pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali tentunya. Oke, sekarang kita sudah mulai banyak yang menghadirkan nih ya. Tegal hadir, Gresik hadir. Waduh, ini biasanya ada dari Hong Kong hadir juga nih, belum muncul nih rupanya. Oke, teman-teman mitra yang di luar sana, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Kali ini temanya sangat menarik. Ya, tentunya teman-teman mitra sekalian, mitra Armina Daily yang belum bisa hadir, ya, itu bisa disaksikan kembali, dicek-cek kembali di Facebook-nya Armina Daily, kemudian di YouTube-nya Armina Daily. Itu semua sudah kita rangkum, bisa ditonton kembali, bisa dibagikan kembali aja sih yang ada di Daily TV tentunya. Nah, saya mau nanya, suara saya untuk penonton di luar sana sudah cukup jelas atau belum? Ya, suara saya di luar sana sudah cukup jelas atau belum? Kalau misalkan belum jelas, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita mulai saja untuk tema kali ini. Itu sangat menarik sekali. Tentunya ini juga pertama kali kita undang, saking banyaknya ibu ini kontribusinya untuk negara ini mungkin cukup sangat banyak sekali kalau melihat dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah dilakukan olehnya. Oke, sekarang kita panggil saja tentunya dengan Ibu Dr. Etik Padliati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Salam kenal ya Pak. Alhamdulillah. Baru pertama kali ini Siap, kita. Ibu, alhamdulillah bisa silaturahmi walaupun dari jarak jauh tentunya Ya, pastinya nih.
Waduh, Ya, wah, senang ibu, sekali ibu lagi, Pak. ya, ibu lagi di mana nih posisinya? Ada lagi di Eh, Jakarta atau di masih luar kota kah? masih di ini di gedung nanoteknologi. Kami ada di Oh, kantor. di kantor. Masya Allah, saya melihat jika ingin mengundang ibu, saya melihat ternyata di Google pencarian itu ternyata ibu sangat ini ya, maksudnya penulisan untuk penelitian tentang nanopropolis ini sangat banyak ya Bu ya tentunya ya. Ya, Nah, tapi masih ini lah, masih kurang lah Pak ya. iya, oke Bu. Sekarang kita coba membahas nih Bu tentang itu apa sih Bu secara awam ini kita ini nano itu apa Bu? Maksudnya kalau kita sebagai orang awam ya nano itu partikel kecil. Nah, itu lebih jelasnya itu seperti apa Bu penjelasannya Bu? Ya, mungkin mohon izinnya ini saya sedikit memperkenalkan karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Betul, Jadi betul sekali. nanoteknologi itu adalah satu ilmu yang apa ya, mempelajari kemudian merekayasa partikel pada ukuran nanometer gitu ya. Nanometer itu kalau kita lihat ukuran itu kan ada meter, mikro, kemudian Ya. nano. Jadi kalau nano itu 1 × 10⁻⁹. Jadi ukurannya Oke. itulah per 10 10 1000 juta gitu ya. Nah, Oke. nanoteknologi itu ilmu yang mempelajari itu bagaimana material itu ketika kita buat pada ukuran yang sangat kecil tersebut, ia akan muncul sifat-sifat baru, karakteristik baru, dan itu yang menarik dari nanoteknologi karena karakteristik baru itulah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan material yang ada sekarang. Mungkin gitu ya penjelasannya ya. Jadi bukan permen nano ya. Iya, iya, saya kenalnya nano permen nih. Ternyata kalau untuk penjelasan untuk nano ini memang sangat detail ya Bu ya kalau dari segi ilmiahnya ya. Nah Bu, fungsinya Bu kalau misalkan nano ini diterapkan mungkin di kehidupan sehari-hari atau diterapkan di sebuah satu produk, itu keuntungan atau kelebihannya itu seperti apa Bu? Ya, yang tadi dijelaskan ya, ketika satu material itu kita perkecil ukurannya. Nano itu lebih kepada memperkecil ukuran suatu zat ya. Nah, ketika ukurannya itu dari mikro kemudian nano, itu sifat baru. Nah, sifat baru ini apa? Salah satunya adalah meningkatkan kelarutan. Jadi daya larut satu zat itu jauh jauh menjadi lebih bagus. Contoh sederhananya seperti ini misalnya. Kalau kita melarutkan gula misalkan ya, Ya, gula yang bentuknya besar sama gula-gula halus di dalam sama-sama satu gelas air, lebih cepat mana larutnya? Tentunya lebih cepat gula halus ya kalau kita aduk betul, seperti betul, itu. betul Itu sekali. Ya. sederhananya lebih seperti itu. Apalagi ketika gula itu kita kecilkan lagi pada ukuran nano, kecepatan larutnya langsung melarut gitu ya. Nah, apa keuntungan dari peningkatan kelarutan ini? Ketika kita mengkonsumsi suatu makanan, begitu kelarutannya mudah, dia terserapnya jauh lebih bagus, gitu Pak ya. Itu Oh, sederhana seperti itu. Kemudian apa manfaat dari nanoteknologi itu? Contoh sederhananya yang bukan terhadap makanan ya, contoh sederhananya adalah yang untuk kita lihat sekarang ini, misalkan komputer, kemudian HP dan sebagainya kan dia menggunakan microchip ya. Nah, chipnya itu ketika diberikan pada ukuran nano, ukurannya kecil tapi kapasitasnya lebih meningkat lagi. Gitu. Ukuran oke. mempengaruhi kelarutan. Nah, ini ya contoh-contoh sederhananya. Kemudian ada lagi sifat-sifat yang lain. Jadi, ya sifat optiknya menjadi lebih bagus, kemudian reaksinya menjadi lebih bagus. Nah, itulah yang sebenarnya kelebihan dari nanoteknologi ini yang digali. Kenapa orang susah-susah mengecilkan ukuran karena sifat baru ini yang dicari. Begitu ya, nanti sederhana. Mohon maaf Oke. ini kalau ada seandainya penjelasannya yang kurang bisa saya jelaskan lebih apa ya Oh iya Bu, nggak berbiasa. apa-apa Bu. Karena memang kita sebagai orang awam nih juga kita perlu tahu juga nih, maksudnya kita ada pertanyaan-pertanyaan nanti, ada saya kasih pertanyaan nih kebanyakan dari mitra-mitra kita yang banyak bertanya kepada Ibu. Nah, kita lanjut pembahasan yang tadi sebelumnya Bu. Nah,
keuntungannya tuh bagaimana, Bu? Keuntungannya jika kita mengkonsumsi atau menggunakan ini nanoteknologi itu seperti apa? Apakah memang ini lebih cepatkah atau memang ini lebih bermanfaatkah atau bagaimana, Bu? Ya, secara sederhananya seperti itu ya. Jadi misalkan untuk pangan atau untuk obat-obatan misalkan, permasalahan yang ada sekarang itu kan kelarutan yang terbatas. Ketika dikecilkan ukurannya sampai pada skala nano, kelarutannya meningkat. Begitu kelarutan meningkat, yang terserap di dalam tubuh meningkat. Begitu terserap di dalam tubuh meningkat, artinya aktivitas obat atau makanan tersebut di dalam tubuh juga menjadi meningkat. Jadi meningkatkan khasiatnya gitu ya, lebih ke sederhananya ke seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, distribusi di dalam sel tubuh itu menjadi meningkat juga, karena kelarutan yang meningkat itu mempengaruhi ini namanya bioavailabilitas, diterimanya di dalam tubuh itu menjadi meningkat gitu ya Pak ya. Oke. Seperti itu. Jadi lebih kepada ini ya, mempertinggi atau meningkatkan penyerapan di dalam tubuh, sederhananya seperti itu. Berarti bisa disebutkan apabila ada sebuah produk yang menggunakan nano ini, apakah bisa disebut ini paling bagus, Bu? Ya, secara umum dibanding dengan ukuran mikro, tentunya aktivitasnya jauh lebih baik, Pak. Okay. Tapi ya intinya adalah bagaimana nanti ini penggunaan yang tepat gitu ya, yang seperti itu. Tapi secara umum dibanding dengan ukuran mikro, ukuran nano di dalam tubuh itu diserapnya lebih bagus seperti itu. Oke, jadi memang sangat bermanfaat sekali berarti Bu ya kalau misalkan kita menggunakan produk yang menggunakan nanoteknologi itu Bu ya. Nah, ya. Sekarang itu perkembangannya seperti apa Bu kalau untuk dari nanopropolis ini ke nanoteknologi lah ya, maksudnya untuk ke dunia herbal itu Bu. Perkembangannya bagaimana? Kan Ibu sebagai peneliti dari nanopropolis ya, nanoteknologi ini. Nah, itu perkembangan di dunia saat ini itu bagaimana, Bu? Ya, mungkin sedikit saya ceritakan ya. Sebenarnya kan untuk yang herbal kita tahu banyak sekali dari tanaman-tanaman herbal itu yang memiliki khasiat ya. Itu apalagi Indonesia yang dengan berbagai macam jenis tumbuhan obatnya gitu ya. Nah, permasalahannya adalah zat aktif di dalam tumbuhan atau apa saja ya bahan-bahan herbal itu seringkali itu jumlahnya sangat sedikit Pak. Kalau untuk menjadi sebuah sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh itu syarat pertama adalah dosisnya sesuai. Artinya yang dibutuhkan dia untuk menghasilkan khasiat itu memenuhi jumlahnya gitu ya. Nah kalau kita jumlahnya terlalu sedikit, efeknya nggak dapat gitu ya. Meskipun kita minum, nggak dapat efeknya. Nah jumlah herbal itu kan jumlahnya sedikit. Bagaimana kita bisa meningkatkan supaya herbal itu menjadi bermanfaat gitu ya. Dengan teknologi nano, dengan sedikit tadi, karena penyerapannya bagus, dia syarat untuk menjadi berkhasiatnya dapat gitu, lebih kepada itu. Kemudian yang kedua, kenapa nanoteknologi itu sekarang banyak sekali dipakai untuk obat herbal, selain tadi meningkatkan kelarutan, juga mempermudah sistem penghantarannya. Masuk ke dalam tubuh itu menjadi lebih cepat gitu. Karena selama ini seringkali obat herbal itu dianggap nggak cospleng gitu kan ya Pak ya? Betul dibanding sekali, dengan sintetis gitu. Karena memang tadi dosisnya nggak dapet gitu ya. Benar, nah itu bagaimana kita supaya dapat mendapatkan dosis itu, khasiat itu dapat dengan cara nanoteknologi tadi. Oke, Bu, tadi ada pembahasan Ibu tentang dosis untuk meminumnya atau memakainya. Nah, itu aturan khusus dari maksudnya dari segi nanoteknologi ini, aturan khusus untuk dosis yang pas tuh bagaimana, Bu? Nah, ini banyak ini menyambung pertanyaan dari mitra-mitra kami.
boleh nggak sih ini kita punya produk namanya Asia Propolis ya Bu ya, dan itu juga menggunakan nanoteknologi. Nah, Mm-mm. ini banyak bertanya, Mas ini boleh nggak sih digunakan untuk anak-anak, kemudian ibu hamil atau ibu menyusui. Nah itu bagaimana Bu untuk melihat dari ukuran dosis yang dipakainya itu seperti apa? Ya. Ini kan sebenarnya bedanya antara ini kan kita bukan obat sintetis ya Pak ya. Kalau obat Ya. herbal itu secara umum itu rentang dosisnya cukup tinggi. Beda sekali dengan obat sintetis yang memang harus ini ya sesuai dengan dosis, ada dosis maksimalnya. Nah Ya. untuk obat herbal ini seringkali kalau kami di penelitian tentang obat itu biasanya akan mengecek berapa ini ya dosis maksimal yang bisa diberikan, nanti akan ada penyerapan di dalam tubuh. Rata-rata kalau herbal itu dosisnya itu cukup tinggi. Maksudnya dalam jumlah Oke. tinggi pun tidak menyebabkan kerusakan sel gitu yang seperti itu. Nah untuk Oke. propolis ini sudah ada beberapa jurnal yang mengungkapkan itu dosisnya aman, dosis aman diserap oleh tubuh itu cukup cukup rentangnya cukup tinggi. Nah, tinggal nanti misalkan untuk diminum ya untuk anak normalnya seperti apa, biasanya itu ada di kemasan, itu biasanya hasil dari pengujian menggunakan tikus atau Oh. menggunakan dengan coba lain itu oh segini aja amannya gitu. Tapi sebenarnya kalau secara umum kalau yang namanya obat herbal itu biasanya rentang dosisnya tinggi sih, tidak ada sampai menyebabkan apa gitu ya. Uh, Hmm. Seperti itu sih Pak ya. Kecuali ada beberapa ya memang memang ini ya misalkan tanaman tapi dia diambil diambil sangat murninya gitu ya, itu statusnya sama dengan senyawa obat. Oke. Nah Bu, untuk kalau misalkan ini kan untuk dosisnya ya Bu, kita eh, kalau misalkan yang ibu-ibu hamil, menyusui, itu indikasi berarti boleh-boleh saja ya Bu untuk meminumnya Bu, karena Ya, tadi Ibu bilang ya, untuk nanopropolis ini sebenarnya tidak ada masalah lah ya ibarat kata gitu, kecuali mungkin dari si konsumen yang meminum ada penyakit bawaan atau bagaimana begitu ya. betul Pak. Secara umum biasanya seperti itu. Ada apa dosis rentang dosis amannya yang biasa boleh kita konsumsi. Nah, yang menjadi masalah itu harus diperhatikan terhadap ini yang tadi Bapak sampaikan pribadi misalkan alergi ataupun dia mengalami apa memiliki satu indikasi tertentu yang tidak bisa tahan terhadap satu senyawa di dalam propolis itu yang menyebabkan dia mengalami gangguan, itu biasanya personal lagi Pak. Nah kalau sampai Oh, ada kayak gitu biasanya ya memang harus konsultasi dokter. oke, berarti tetap tetap harus sebelum meminumnya mungkin lebih baik konsultasikan ke dokter terkait Bu ya mungkin ya. Kalau ada indikasi ada yang merasa gangguan sih Pak, kalau enggak sih biasanya sih aman-aman ya. Oh, Selama ini saya ya, jarang siap. sih menjumpai yang ada kasus tertentu kecuali ini ya beberapa itu pun ya jumlahnya berapa. Nah, ini Bu ngomong-ngomong tentang ya apa kelebihan nanoteknologi ini, saya punya bintang tamu nih Bu, satu lagi nih Bu. Nah, ini dia seorang bapak yang pernah terjangkit virus COVID-19. Itu dia saya akan panggilkan, di sini dia kita panggilkan Bapak Iwayan Budiarto. Silakan Pak Wayan. Pak Fari. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak warahmatullahi Wayan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Wayan. Pak Fari. Sehat. Sehat Pak Wayan ya. Ya Pak Fari. Sehat Pak Fari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses saya Iya, Pak Pak Wayan. Fari. Ya, Alhamdulillah. Nah, ya Pak. tadi kan Pak Wayan sudah Ya. ini ya, maksudnya sudah mendengarkan nih bagaimana kelebihannya nanopropolis, dan Pak Wayan pun saya sudah mengakui nih bagaimana produk kita ya Ya, Asiha Pro ini saat Bapak berjuang melawan COVID-19 ini awal mula gimana Pak? Bapak ceritanya bagaimana sih pertama kali terjangkit virus COVID-19 ini bagaimana Pak? Perasaannya itu apakah wah saya takut, wah bagaimana Pak? Oke, makasih Pak Fari atas waktunya.
Assalamualaikum Ya, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayan. Saya mau menceritakan waktu itu saya pernah terjangkit COVID-19 ya Pak ya. Ya, Halo Pak, dengan suara saya Pak. Ya. jelas Waktu Pak. itu awal Jelas Pak Wayan. ya. Awal gejalanya waktu itu saya merasa pusing dan mual Pak ya. Oke. Oke. Waktu itu saya sempat divonis sama pas saya cek ke dokter, saya sempat divonis saya terkena COVID-19 Pak. Oke. Ya. Awalnya saya minum kemudian? Asia Propolis itu dicampur air Pak. Hanya 2 tetes doang Pak awalnya Pak. Oke. Awalnya saya minum ya. Terus akhirnya pas saya cek lagi ke dokter, ternyata saya masih masih terkena COVID juga Pak, masih positif juga Pak. Saya sempat dirawat di rumah sakit waktu itu Pak. Iya. Pas di rumah sakit dosisnya saya tambahin lagi Pak, jadi 5 tetes Pak. Jadi waktu itu Pak. Itu ditaruh ya, di dalam air atau diminum langsung Pak? Saya minum langsung Pak. Oh, diminum langsung. Oke. Kemudian? Ya, di bawah lidah Pak, 5 tetes. Saya minumnya 4 hari, sehari 4 kali, pagi, siang, sore, sama malam Pak, sebelum tidur saya minum gitu. Oke. Nah, itu untuk pemulihannya sampai berapa hari Pak? Pemulihan untuk Bapak terkena COVID ini? Saya di rumah sakit cuma 7 hari doang Pak. Paling cepat Pak saya Pak. Oh, 7 hari di rumah sakit? Iya Pak. Nah, ya, paling cepat Bapak, ya. Bapak ini termasuk indikasi yang OTG atau yang apa Pak? Saya indikasi OTG Pak. OTG ya, orang tanpa gejala berarti ya? Iya Pak. Oke, iya, Pak. Berarti itu 7 hari setelah minum propolis itu Pak? Iya Pak. Nah, Bu Dokter, Bu Eti, saya pengen nanya Bu, ini terkait yang Pak Wayan tadi jelaskan Bu. Nah, memang sebenarnya baiknya tuh seperti apa Bu? Minum propolis yang nanoteknologi ini yang bagus tuh seperti apa sih Bu? Kalau melihat dari indikasinya Pak Wayan ini, dia langsung pertama diminum dengan air, menggunakan air, kemudian dia langsung diteteskan di bawah lidah. Nah, itu gimana Bu? Sebenarnya yang bagus itu seperti apa Bu? Ya, mungkin ini ya, salam kenal Pak Wayan ya. Alhamdulillah Bapak sudah sehat kembali. Ya. Aduh, senang sekali ini ada ini ya, satu ini ya, kebermanfaat dari Clubhouse ini. Sebenarnya begini Pak, kalau yang tadi terkait dengan pertanyaan Pak Wahdi terkait dengan propolis yang untuk COVID ini, saya sudah membaca satu jurnal yang dikeluarkan oleh di jurnal Biomedicine and Pharmacology, itu peneliti luar Pak. Itu memang sudah mengecek propolis dan manfaatnya untuk terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Dan memang dijelaskan kalau di dalam propolis itu banyak sekali senyawa-senyawa yang bisa menghambat virus itu berkembang biak, seperti itu. Kalau kita lihat kan COVID-19 ini kan masuknya dari ini ya, saluran pernafasan. Kemudian juga ini apa namanya, dari mulut gitu, yang seperti itu. Nah, yang tadi dilakukan oleh Pak Wayan itu diteteskan langsung, itu tuh dosisnya kan cukup bagus untuk mencegah virus itu berkembang lebih banyak lagi gitu ya, statusnya kayaknya kalau saya lihat ya. Kalau untuk kasus yang seperti itu memang paling enak diteteskan langsung, karena langsung ke kerongkongan dan tenggorokan gitu, yang seperti itu. Jadi dosisnya memenuhi sehingga virus tadi nggak berbanyak lagi, berjumlah lebih banyak lagi. Karena memang salah satu yang disampaikan di jurnal yang dikeluarkan oleh peneliti luar negeri itu, ketika ada di saluran bagian atas ini, ketika virus itu terhambat pertumbuhannya, jadi ada bahan aktif di dalam propolis itu yang mencegah virus itu bereplikasi, berjumlah menjadi banyak. Jadi Bapak seharusnya
karena diminum di awal ya, bisa jadi OTG-nya karena jumlah virus yang masuk nggak sangat banyak gitu, juga lebih ringan gitu ya gejalanya, mungkin kayak gitu. Itu ya kalau memang seperti itu, memang di awal di TPS itu pilihan tepat itu menurut saya ya Pak ya. Iya. Mungkin demikian. Tetapi di jurnal itu dijelaskan juga seandainya sampai terjadi kasus ternyata sudah virus itu sampai ke paru-paru, itu juga mencegah dia itu berkembang lebih banyak lagi di paru-paru. Jadi ini sebuah jurnal yang sangat bagus sekali untuk referensi kita ya. Ternyata memang kalau kita bisa mengkonsumsi propolis sehari-hari, bisa jadi mencegah supaya tubuh kita imun, kalaupun seandainya virus itu sampai masuk ke dalam tubuh, dia tidak berkembang lebih banyak lagi. Oke. Mungkin begitu Pak Farid. Siap. Ternyata pembahasan kali ini sangat menarik sekali nih. Nah, apalagi mitra-mitra kita di luar sana nih banyak yang banyak juga sebenarnya Bu yang apa namanya yang confirm ke saya bahwasannya produk kita yang Asia Propolis ini sudah banyak, apalagi leader top leader kita juga pernah kita undang di acara Daily TV juga, pun dia menjelaskan bagaimana dia berjuang untuk melawan COVID ini dengan si Asia Propolis ini, Bu. Nah, sekarang saya pengen lihat lagi nih di kolom komentar apakah ada pertanyaan nih seputar tentang nano propolis. Coba kita cari. Nah, ini dokter dari Ibu Wulan Mika. Nah, kalau untuk pasien COVID yang dirawat di rumah sakit sesak dan lemas, bisakah ditambah untuk minum Asia Propolis teknologi nano ini, Bu? Ya. Nah, gimana? Jadi, ini kan selain propolis juga untuk antivirus, jadi mencegah virus itu berjumlah lebih banyak lagi. Itu kan fungsinya meningkatkan sistem imun ya. Jadi kalau yang sudah misalkan sedang dirawat, sebenarnya tubuh itu yang diperlukan itu adalah kemampuan untuk melawan penyakitnya. Ketika sistem imun tubuh bagus, dia akan berperang sendiri melawan penyakit. Nah, kalau kita minum propolis yang tadi ya, itu kita tambahkan, kita membantu tubuh kita itu imunnya meningkat gitu. Menurut saya sih lebih bagus senantiasa dikonsumsi ya, dan tidak usah khawatir tentang dosis karena memang rentang dosis dari propolis ini cukup tinggi gitu yang seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk diminum walaupun kita nggak terpapar virus, Bu, itu untuk propolis itu boleh ya, Bu? Berarti setiap hari pun itu tidak jadi masalah ya, Bu, kalau untuk dikonsumsi? Iya, enggak masalah, Pak. Enggak masalah yang ya? masalah itu kalau kebanyakan minum ya harus sering beli, itulah masalahnya. Ya, alhamdulillah sekali, benar sekali. Nah, Pak Wayan, saya mau nanya nih, Pak. Nah, itu saat terjadinya Bapak terpapar virus COVID-19 nih. Nah, itu ada apa sih, Pak, selain mengkonsumsi Asiha Pro ini, Bapak menjalankan apa, Pak? Apakah mungkin berjemur kah, ataukah olahraga, atau bagaimana tuh, Pak? Oke, Pak. Saya selama terpapar COVID-19 ini, Pak, saya tetap melakukan olahraga sama berjemur, Pak, ya, kalau ke pagi hari, Pak. Gitu, Pak. Oke. Itu berapa menit, Pak? Setiap harinya berjemur? Saya berjemur setengah jam, Pak. Oh, setiap hari itu setengah jam ya? Iya, pagi, Pak. Oke. Oke. Nah, ini sih untuk Bu Dokter Etik nih, saya mau nanya lagi nih, Bu, terkait apa sih namanya untuk nanoteknologi ini. Nah, kira-kira, Bu, kalau untuk si propolis kita nih, Bu, apa sih, Bu, yang membedakan, Bu? Kira-kira yang memproduksi dengan nanoteknologi dengan tidak, Bu? Itu apa sih, Bu? Maksudnya perbedaan yang paling terlihat gitu, Bu? Kalau sebuah produk ini perbedaan. Ya, mungkin saya jelaskan yang produk yang kami kembangkan untuk yang Asiha ini. Yang pertama kita menggunakan teknologi prosesnya, kita proses dengan teknologi nano, sehingga yang pertama adalah di dalam propolis kita itu sudah tidak ada lagi yang namanya wax atau lilin. Nah, wax ini sangat mengganggu ketika diserap di lambung, Pak.
Jadi kalau di propolis kita karena teknologi produksinya menggunakan teknologi nano, kita di dalam kandungan ASIHA ini sudah tidak ada lagi lilingnya, sehingga penyerapan di dalam lambung itu bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah diformulasikan dengan teknologi nano juga, sehingga ukurannya kan di dalam ukuran nano. Keuntungannya adalah dengan ukuran nano ini yang tadi tidak ada penghalang lilingnya, diserapnya juga lebih bagus lagi. Kalau seandainya penyerapan itu diminum ya, yang seperti itu. Sehingga pastinya karena penyerapannya lebih bagus, aktivitasnya juga lebih baik gitu. Aktivitas di dalam tubuhnya gitu, seperti itu. Jadi mungkin bisa dirasakan ya, dengan jumlah yang sama, terasa bedanya enggak dengan propolis yang lain, mungkin begitu mungkin ya. Oke. Wah, seru sekali nih pembahasan kali ini. Nah, saya mau tanya lagi nih Bu, ini unik nih Bu pertanyaannya. Kemarin saya menerima komplain dari mitra nih terkait ASIHA Pro. Jadi dia ini mungkin saya nggak paham ya, entahkah iseng kah atau dia sedang meneliti kah, saya kurang paham. Jadi si propolis kita ini diendapkan di dalam air Bu selama 4 hari. Itu. Nah, yang terjadi itu ketika diendapkan itu ada sebuah gumpalan, Bu. Ada sebuah gumpalan itu. Nah, saya tanya nih, indikasi yang bersangkutan ini untuk meneliti apa? Dan ternyata dia membandingkan mungkin saat diminum ke dalam tubuh. Jadi dia membandingkan ketika si propolis ini masuk ke dalam tubuh, apakah sama seperti yang dia teliti itu diendapkan selama 4 hari, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu, tanggapannya, Bu? Sebagai seorang peneliti nih. Ya, sangat menarik ini ya. Ternyata keren juga ya, ingin nyoba meneliti juga ya. Mungkin yang pertanyaan perlu saya klarifikasi yang pertama, ketika mengendapkan itu menggunakan air steril tidak? Yang pertanyaan pertamanya. Karena begitu dibiarkan 4 hari, apalagi ketika di ruang terbuka, itu kan kita nggak tahu ya, apakah ada bakteri masuk dan sebagainya. Endapan dari mana itu yang sebenarnya kalau kami di penelitian itu harus dihilangkan faktor-faktor yang lainnya dulu. Nah, biasanya kalau kami menguji, kita pakai air steril, kemudian tempatnya steril, ditutup, kemudian dites stabilitasnya, biasanya begitu. Itu yang mungkin perlu kami klarifikasi dulu ya. Kalau itu endapannya, terus kemudian endapannya bentuknya seperti apa gitu ya. Ini banyak pertanyaan, jadi perlu dijelaskan juga. Cuma mekanisme di dalam tubuh itu tidak sesederhana itu ya Pak ya. Kan kita diserap di lambung itu kan kerjanya hanya 2 jam kan. Iya, lambung 2 jam. Kemudian langsung diserap di usus gitu. Jadi tidak sampai yang terjadi pengendapan 4 hari itu ya udah ke mekanisme yang lain ya gitu ya Pak ya. Ya mungkin itu sih Pak. Betul sekali. Oke, waduh. Kalau ingin biasanya kan dilarutkan di air, terjadi pengendapan atau enggak, biasanya seperti itu, minimal 2 jam ya gitu ya. Iya, makanya ketika saya mendapatkan itu, saya kaget. Kok bisa ya, maksudnya ya ini sih menarik sih ya. Menurut saya ini menarik sekali bahwasannya memang customer kita ini sangat kreatif begitu Bu. Maksudnya kreatif untuk pengen tahu nih bener nggak sih ini bener nggak sih ini bener sih. Ternyata memang untuk hal ini sudah dijawab dengan Bu Dokter Etik nih. Nah, sekarang coba saya mau ngeliat ada komentar apa lagi sih ini? Ada komentar apa lagi nih ya? Kira-kira untuk Bu Dokter nih pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum mengakhiri, coba ada lagi, silakan ditulis kolom komentar, jangan lupa disebarkan ke teman-temannya yang belum tahu, dan tentunya yang baru pertama kali menonton acara Daily TV ini ya, tentunya ini setiap 2 minggu sekali, setiap hari Jumat jam 2 siang. Nah, wah ternyata banyak sekali tuh Bu, banyak berkat ASIHA Pro ini manfaatnya jadi sangat banyak sekali nih Bu. Nah, ke depan Bu, kira-kira Bu, kalau dari seorang Ibu Etik nih sebagai peneliti tentang nanopropolis nih Bu, ke depan tuh apa sih Bu kira-kira
produk apa nih Bu? Ya kira-kira Ibu yang paham tentang nanopropolis, apakah bisa dijadikan apa? Apakah ini bisa udah disebutkan bahwasannya si nanopropolis ini sudah bisa terbukti gitu Bu untuk membasmi COVID-19 ini Bu. Ya, Gitu Bu. terima kasih Pak. Saya senang sekali nih membaca komen-komennya, banyak sekali yang ini ya, alhamdulillah ya, cocok dan terbantu mengatasi sakit-sakitnya. Senang sekali saya terutama ini ya, dari pengembang teknologi itu rasanya bahagia kalau penelitian saya itu bermanfaat untuk umat. Itu kebahagiaan yang tiada terkira itu Pak. Kemudian Setuju. kalau yang rencana ya, sebenarnya kami itu ingin secara ilmiah membuktikan bahwa propolis ini memang bisa menjadi alternatif pengobatan COVID. Cuman beberapa kami mengajukan ini ya proposal penelitian untuk menggunakannya di rumah sakit dan sebagainya, ternyata prosedurnya panjang. Artinya testimoni ini sangat mengencourage kami untuk seharusnya kami melakukan pembuktian ya yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah yang tadi kita ingin memberikan bukti secara ilmiah bahwa memang propolis kita itu bisa untuk penanganan COVID. Yang kedua yang ingin kami kembangkan itu bentuk produknya Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan itu sangat membuat kami tergerak kembali untuk mengembangkan propolis yang bentuknya tadi bukan diteteskan ya. Tadi yang dilangsungkan itu loh. Iya, bisa jadi. Dan kami tahu bisnisnya gitu. Itu sangat jadi satu produk baru gitu ya, yang seperti itu. Mungkin itu kali ya. Cakep banget ini sekalian udah padat, singkat, ternyata udah di sini di terakhir ini, di detik-detik terakhir sebelum saya tutup ini, ternyata Bu Dr. Etik udah memaparkan nih, udah secara jelas banget gitu ya. Nah, saya untuk terakhir nih, Bu Etik, kira-kira Bu, apa aja sih Bu? Maksudnya dari penelitian Ibu nih, apa ada masukan apa nih kira-kira untuk teman-teman kita, customer kita di luaran sana Bu, kira-kira untuk menjaga supaya tetap kondisi tubuhnya stabil atau bagaimana Bu, dari segi Ibu sebagai seorang peneliti dari nanopropolis Bu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas perkenan ibu-ibu, bapak ibu sekalian ya, mengkonsumsi propolis ini yang menjadi produk dari penelitian kami. Itu sangat berterima kasih sekali kami. Semoga ini menjadi salah satu penyemangat bagi kami untuk lebih banyak mengembangkan lagi produk-produk penelitian yang pertama. Kemudian yang kedua, propolis ini kan sudah banyak sekali, baik itu bukti ilmiah, tidak hanya di dalam negeri, tapi banyak sekali penelitian-penelitian di luar negeri yang tidak menyaksikan lagi manfaat propolis ini sebagai peningkat sistem imun, untuk antibakteri, antivirus, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa konsisten untuk menggunakan propolis ini untuk konsumsi sehari-hari untuk meningkatkan sistem imun kita. Karena kalau sistem imun tubuh kita bagus, ada virus atau bakteri masuk, tubuh kita itu mampu melawannya. Ya mungkin itu ya. Semoga tetap ini ya, terus bisa mengkonsumsi hari-hari itu yang mungkin seringkali kalau sehat nggak minum lagi Pak. Ya kadang-kadang itu. Nah ini menjadi konsumsi rutin itu ya. Iya betul. Supaya tubuh kita tetap senantiasa sehat. Kemudian yang ketiga ini mungkin barangkali kalau ada ternyata tadi yang misalkan info dari Pak Wayan diteteskan langsung dan sebagainya, itu menjadi informasi kami selanjutnya untuk kita bisa mengembangkan produk-produk baru yang lebih dibutuhkan oleh pengguna gitu. Seperti itu Pak. Siap Bu, mantap banget, padat, jelas, singkat.
Itu dia Bu, intinya seperti itu. Nah, untuk teman-teman custom mitra semua yang ada di seluruh Indonesia, di mancanegara semua yang telah udah mengikuti Daily TV kali ini, nah yang ketinggalan nonton setelah tayangan ini selesai bisa ditonton kembali di Facebook kita. Tentunya bisa ditampilkan di YouTube kita juga nanti di-upload. Bu Etik, terima kasih banyak atas Oh, waktunya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata-katanya. saya juga Kemudian mohon maaf teman-teman, pada Bapak ya, dan Bapak Ibu semuanya. terima kasih banyak Bu Etik, Pak Wayan. Terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya. Terima kasih banyak. Semoga Bu Etik dan Pak Wayan semoga selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Etik. Ya, untuk nah terakhir nih saya ada pengumuman ya untuk mitra Armina Daily dimanapun Anda berada. Nah, saya informasikan kembali bahwasannya penutupan reward ya, pendaftaran reward terakhir pada tanggal 31 Januari 2021 ya. Nah, teman-teman mitra seluruh Indonesia bahkan mancanegara yang mengikuti reward nih, ayo silahkan dicek kembali di member areanya. Jangan-jangan ibu bapak ketinggalan nih ya, silahkan dicek kembali. Nah, terakhir terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa kembali lagi. Jangan lupa tetap saksikan di Daily TV berikutnya setiap 2 minggu sekali. Tentunya akan ada pembicara-pembicara yang lain lagi, yang menarik lagi. Mungkin nanti bisa kita sambungkan kembali dengan Bu Etik, bisa kembali lagi di sini di episode selanjutnya. Nantinya kita akan bisa bertemu kembali. Nah, oke. Terakhir, terima kasih atas waktunya untuk pembicara semua narasumber. Terima kasih banyak atas waktunya dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.